Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya, Mustafa Kamil, dalam mata kuliah Analisa Laporan Keuangan. Kita masuk ke pertemuan 4, Analisa Pembanding Laporan Keuangan. Tren dalam prosentase. Jika analis akan melakukan perbandingan laporan keuangan yang lebih dari 3 tahun, lebih baik menggunakan angka indeks. Angka indeksnya itu tahun dasar, misalnya laporan keuangan tahun 2019, 2020, 2021. Nah, 2019 itu tahun dasarnya. Nah, angka yang ada di tahun 2019 itu maka disebut angka indeks. Misalnya, kas di tahun 2019 1000. Nah, 1000 itu angka indeks. Semua data keuangan yang dianalisa dihubungkan dengan angka indeks dalam bentuk prosentase. Dengan menganalisa lebih dari 3 tahun, maka akan diketahui kecenderungan atau tren dari posisi keuangan. Apakah meningkat, tetap, atau menurun. Jadi nanti bisa terlihat trendsnya. Dia meningkat, naik ke atas, atau tetap, atau menurun. Nah, seperti itu. Contoh, nah ini laporan keuangannya dari tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Ini disebut juga yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ini analisa horizontal. Nah, tahun 2008 ini tahun dasar. Tahun dasar. Nah, angkanya contoh kas 100. Ini angka indeks. Contoh di sini trends dalam prosentase 2009. Kas didapat 120%. Dari mana ini 120%? 120 tahun 2009 dibagi 100 tahun 2008 dikali 100%. Ketemu 120. Sekarang 130% tahun 2010. Didapat dari mana? 130 tahun 2010 dibagi tahun dasarnya, angka indeksnya 100. Dikali 100%. 90 tahun 2011. Maka 90 per 100 dikali 100%. 140 sama 140 per 100 dikali 100%. Nah, seperti itu. Jadi terlihat nanti trendsnya dari 2009 naik,
2011 turun, lalu 2012 naik trendsnya. Contoh yang lain, piutang neto. Piutang 2009 102 itu dapat dari mana? 880 yang 2009 dibagi 860 dikali 100%. Contoh lain, 2011-nya trends dalam persentase dapat 100. Dari mana ini? Kita lihat 2011-nya. 2011-nya 860. Nah, dibagi tahun dasarnya 860 juga angka indeksnya. Angka indeksnya di sini 860. Nah, ini dikali 100%, dapat 100. Contoh yang lain. Nah, persediaan. 2012 171. Dari mana ini? Kita lihat 2012. Oh, 2012 persediaan itu nilainya 1060. Nah, dibagi tahun dasar. Tahun dasarnya 2008. Angka indeksnya 620. Berarti 1060 dibagi 620 dikali 100%. Didapat 171%. Nah, seperti ini. Contoh yang lain. Modal saham. Modal saham 107. Ini tahun 2011. Lihat 2011-nya 3000 dibagi dengan tahun dasarnya atau dan dengan angka indeks 2800. Jadi 3000 dibagi 2800 dikali 100%. Nah, contoh yang lain, laba ditahan 99% tahun 2009. Dari mana ini? Kita lihat 2009 nilainya 840 dibagi dengan tahun dasar 2008, angka indeksnya 870. 840 dibagi 870 dikali 100%. Contoh yang lain, HPP. HPP-nya tahun 2011 didapat 131. Kita yang pertama lihat 2011 berapa nilai HPP-nya? 2550. Dibagi tahun dasar 2008 dengan angka indeks 1940. Jadi 2550 dibagi 1940 dikali 100% didapat 131%. Nah, seperti itu. Ya, yang lainnya sama. Nah, ini keterangan yang tadi di atas. Untuk menghitung tren perlu ditetapkan tahun dasar. Tahun dasar sebagai dasar penilaian. Contoh soal di atas, tahun dasarnya ini 2008. Cara perhitungan tren kas tahun 2009 adalah kas tahun dasar nilainya 100.000. Jadi 100 ya di atasnya. Dalam ribuan berarti yang di atas ya. Dengan angka indeks 100. Apabila saldo kas tahun 2009 120.000, maka indeksnya 120.000 per 100.000 dikali 100%.
didapat 120%. Nah, ini berarti kas tersedia tahun 2009 adalah 120% dari uang kas tahun 2008. Jadi uang kas 2009 lebih besar nilainya dari 2008. Berapa kenaikannya? 20%. Nah, tren dapat diperbandingkan apabila memenuhi syarat. Yang pertama, prinsip-prinsip akuntansi diterapkan secara konsisten dalam pencatatan akuntansi pada periode yang bersangkutan. Yang kedua, tidak terjadi perubahan nilai uang dan harga yang berbeda. Selanjutnya, laporan dengan persentase per komponen. Ini pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, itu analisa vertikal. Ya, analisa vertikal. Coba nanti Anda buka pertemuan sebelumnya, analisa vertikal. Jadi dia hanya satu periode. Ya, satu periode yang dianalisa. Laporan yang disajikan dalam persentase seperti persentase dari masing-masing pos aktiva terhadap total aktivanya masing-masing pos. Pasipa terhadap total pasipa. Laba rugi terhadap total penjualan neto. Contoh seperti ini misalnya kalau di aktiva, kas, total kas berbanding dengan total aktiva dikali 100%. Contoh di pasipa, hutang dagang berbanding total pasipa dikali 100%. Contoh di laba rugi, laba usaha berbanding penjualan dikali 100%. Nah, ini pembuatan persentasenya. Yang pertama, nyatakan total aktivanya, total pasipanya, total penjualan netonya masing-masing 100%. Hitung rasionya dari pos dengan cara membagi jumlah rupiah masing-masing pos aktiva dengan total aktiva. Jumlah rupiah pos-pos pasipa dengan total pasipanya, dan masing-masing pos laba rugi dengan penjualan netonya dikalikan 100%. Contoh, saldo piutang 1.324.200 rupiah. Total aktivanya 5.488.400. Maka persentasenya saldo piutang berbagi total aktiva. Saldo piutangnya berapa? 1.324.200 dibagi 5.488.400 dikali 100%. Nah, didapat 24%. Evaluasi terhadap common sense statement, laporan dalam persentase per komponen dari total aktiva yang telah diinvestasikan dalam masing-masing jenis aktiva dengan membandingkan persentase tersebut dengan persentase rata-rata industri. Akan diketahui apakah investasi kita telah kurang atau melebihi batas-batas yang umum yang berlaku. Jadi nanti dilihat ya rata-rata industri yang ada. Ya, jadi misalnya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, dicari rata-ratanya. Itu dia. Udah dijumlahkan, dicari rata-ratanya, lalu nanti nilai dari perusahaan yang kita miliki dibandingkan dengan rata-rata industri tersebut. Nah, seperti itu.
Laporan dengan cara ini menunjukkan sumber-sumber dari mana dana yang diinvestasikan dalam aktiva. Persentase per komponen hanya menunjukkan tren dan tidak menunjukkan adanya tidaknya perubahan secara absolut. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Apa kabar semuanya? Sambil kuliah, sambil bisnis yuk. Ikut gabung menjadi mitra ISC Globe. Di bisnis online, bahan kebutuhan pokok kita sehari-hari. Namanya ISC Globe. Membernya gratis. WA aja langsung ya ke saya. 7 manfaat menjadi mitra ISC. Pertama, gratis biaya kirim. Kedua, gratis biaya pendaftaran. Tidak ada biaya sama sekali. 3, cara pesan produk sangat mudah. Lewat handphone Anda. 4, produknya kebutuhan sehari-hari. Serasa memiliki minimarket di HP kita. 5, harga bersaing dengan produk di pasaran. 6, dapat komisi. Jadi, kebutuhan kita, pengeluaran kita untuk kebutuhan sehari-hari menjadi sumber pendapatan kita, menjadi sumber penghasilan kita. 7, dapat diwariskan. Ini diantara produk-produknya. Pindahkan belanja kebutuhan pokok Anda di ISC. Mendapatkan hak usaha dan komisi. Saatnya Anda memiliki usaha seperti supermarket online di HP Anda. Tidak perlu sewa toko, tidak perlu stok produk, tidak perlu jaga toko, tidak perlu bayar gaji karyawan. Bisa dikerjakan dari rumah saja melalui HP Anda. Untuk beras premium gotong royong ada kemasan 3 kg per bungkus. Nah, ini praktis untuk Anda yang akan melakukan kewajiban zakat fitrah pada Ramadan tahun ini.